Jeronimo Durol, Son of Jogja. Masih barengan sama Ella Arlika di Kaca Pada Jogja yang temenin kamu sore hari ini pastinya. Dan sore ini di Sasi Soma sana sini soal agama, senang sekali kalau Kanca Muda udah bersiap untuk dengerin kita gitu. Karena Jumat sore lah kamu bisa menambah wawasan agamamu di Jeronimo FM. Mungkin yang lagi pada pulang, lagi di jalan gitu, lagi menuju rumah atau menuju satu tempat gitu, lumayan lah dalam 1 jam ini bisa nambah wawasan. Kalau bisa udah mau nyampe tempatnya gitu ya, muter lagi sampai jam 5. Jadi supaya full dengerin Jeronimo FM. Karena hari ini saya juga kedatangan tamu. Gak cuman Pak Ustadz doang yang nemenin saya gitu, tapi ada bintang tamu, bintang tamu. Aduh, ngomong dewe ketawa dewe. Oke, terus jadi ada yang menemani saya selain Pak Ustadz, ada Bapak Dr. Andes Haji Nur Ahmad Afandi MBA. Oke, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Nela. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Ella. Oke, hari ini kita tuh punya tema cerita di balik cerutu. Nah ini nih, kalau dalam agama nanti kita mau ngulik-ngulik hal-hal haramnya. Terus gitu di Quran juga katanya ada yang bilang gak boleh ngerokok karena bla 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 gitu. Tapi kita kenalin dulu nih, kenapa sih kok kita bisa temanya sampai ke cerutu nih Kanca Muda. Karena kita ngajak Bapak, panggilnya siapa ya? Saya Pak Ahmad, Pak Afandi gitu. Nur. Pak Nur. Oh Pak Nur. Ya. Oh Pak Nur ya, Pak Nur. Oke. Karena kita kedatangan Pak Nur. Pak Nur ini adalah direktur dari Taruna Martani gitu. Dan Pak Nur ini pernah jadi mantan dewan 2 periode, pernah jadi mantan ketua DPRD DIY gitu, terus jadi mantan ketua Kadin DIY. Jadi Pak Nur ini suka ngumpulin mantan memang. Terus presiden junior masih ya Pak, presiden junior chamber. Oh itu mantan juga. Oke, ini mantannya masih nambah 1 lagi. Junior Chamber Internasional, ketua umum AMA Asosiasi Manajemen Indonesia. Terus tadi terakhir sekarang sebagai direktur Taruna Martani. Nah makanya kita mau nanya-nanya soal tembakau dan dihubungkan dengan halal haramnya. Terus kemudian nanti kita akan cerita-cerita lebih banyak barengan sama Pak Ustadz gitu. Dan Pak Nur ini juga mengatakan bahwa cigar is not cigarettes. Benar ya Pak Ustadz? Iya. Oke. Monggo Pak Ustadz. Iya, jadi saya tertarik Kanca Muda karena kemarin kita kebetulan silaturahmi ke Tarumartani Resto ya, di komplek Tarumartani sana. Itu kan sama beliau ngobrol ya. Saya tertarik karena beliau mengatakan bahwa cerutu itu bukan rokok. Kan gitu. Itu saya tertarik. Nah, kemudian saya masih ingat Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Minda batin gitu kan. Jadi ya, apapun yang ada di dunia itu bahwa tidak ada yang sia-sia gitu kan. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu nggak ada satupun yang sia-sia lah. Jadi pasti ada manfaatnya. Nah, tembakau sampai hari ini tuh tidak ada hadis ataupun Quran yang melarang tembakau lah. Tembakau tuh haram itu nggak ada lah, kan gitu. Pasti ada manfaatnya. Nginang itu kan juga dari tembakau kan. Dan nginang itu kan salah satu cara untuk kemudian anti bakteri. Nah nanti ditanya ke Pak Nur bagaimana. Tapi kan nginang diginiin. Kalau mbako kan di ya, nanti kita lihat ya. Nanti beliau yang akan presentasi kali itu. Nah, saya hanya ingin melihat gini. Mengapa fatwa MUI itu mengatakan rokok haram, tetapi sampai detik ini perokoknya nggak turun-turun, naik malahan gitu kan? Menarik gitu kan? Kenapa? Jadi bukan salah MUI-nya. MUI itu atau beberapa ormas-ormas Islam itu mengfatwakan rokok haram itu karena unsur madorotnya. Artinya tidak, karena sesuatu ini Sasi Soma. Nah, cara pandangan Sasi Soma itu beginilah. Sesuatu yang dari awal tidak diharamkan, oke? Berarti itu kemudian akan muncul potensi kemudian selalu ada pro dan kontra. Itu yang saya maksud. Tapi kalau sudah haram, qot'i itu nggak bisa didebat lah. Ya, misalnya minuman keras nggak ada tuh dalil yang membenarkan minuman keras dalam bentuk apapun nggak ada. Itu fix qot'i, nggak bisa ditawar, gitu kan? Nah, riba misalnya, itu kan bisa ditawar, misalnya kan begitu kan. Perkara kemudian bunga itu masuk riba atau tidak, sampai per hari ini fatwanya terbagi 2.
Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Sama dengan rokok lah. Jadi sampai hari ini itu ada 2 fatwa ya. Fatwa yang kemudian mengatakan itu haram, murni 100%. Ada yang mengatakan diperbolehkan. Nah, di balik cerutu ternyata kemarin kita sering mendengar. Ini maka saya undang ke sini salah satunya untuk menjelaskan bahwa apa sih di balik tembakau itu, ciptaan Allah yang namanya tembakau ini apa khasiatnya? Ada nggak manfaatnya? Nah itu nanti bisa dikaji. Nah kalau dari sisi agama lah, sepanjang itu tidak kemudian membuat madorot yang sangat besar, kemudian itu membuat malah justru ya mohon maaf ya, kenapa fatwanya menjadi nggak bisa diterapkan dengan jelas? Satu, bukan masalah kiainya pada ngerokok, bukan lah. Masalahnya mah nggak ada pengharaman, nggak ada hadis nas yang mengharamkan tembakau. Saya bilangnya tembakau loh, karena bahan bakunya kan tembakau. Yeah. Karena rokok tidak ditemukan kata-kata rokok dalam Quran, hadis juga tidak. Nah tembakau pun juga tidak. Jadi tanaman-tanaman itu, teh itu bisa bikin candu. Kalau kita bilang teh itu candu, bisa. Kopi candu juga bisa. Ada orang yang sehari nggak ngeteh itu kayak orang stresnya minta ampun. Ada orang yang sehari nggak ngopi itu stresnya minta ampun. Itu kan berarti sudah level candu lah. Nah itu bisa saja jadi narkoba versi lain mungkin begitu kan. Jadi dia ketagihan sakau. Ada orang kalau nggak ngopi itu, wah udah kayak dunianya hilang, runtuh semuanya. Kan ada. Nah itu kan mirip seperti itu kan. Nah justru oleh para kiai-kiai, rokok ini digunakan terapi sama kopi itu bareng untuk terapi apa? Iya, terapi misalnya dia kalau malam biar tatrapnya kepada Allah, tahajudnya itu lancar Pak Nur, itu ngopi sama ngerokok dulu dia. Jadi kebal. Mohon maaf Pak, Kan gitu. sekarang dijual rokok obat. Dan itu yang jual dari pesantren. Oh kan gitu kan ada. Nah Rokok ini herbal ya. Rokok herbal. Iya, betul, rokok herbal. Jadi kan artinya apa lah? Artinya kita mulai dewasa bahwa ketika sebuah hukum itu dalam Islam tidak qat'i, maka di situ muncul potensi. Lah kalau kata Gus Bahak itu mengatakan bahwa perbedaan itulah yang kemudian membuat rahmatnya Allah turun dengan cara apa? Saling memahami gitu. Saling kemudian toleransi. Jadi kalau kita lihat bahwa toleransi itu tidak hanya dengan orang muslim, dengan orang sesama muslim pun ya harus ada toleransinya juga gitu kan. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara rokok gimana Ustaz hukumnya? MUI mengatakan haram, tapi tingkat keharaman yang dimaksud MUI adalah satu, anak-anak kok sudah ngerokok minta duit orang tua, ya jelas haram lah. Dia konsentrasinya harus sekolah nggak ngerokok. Yang kedua, gara-gara rokok dia naik level dari rokok ke narkoba, kemudian minuman keras. Nah Jadi itu. semacam pintu masuk jadinya. Iya pintu gitu, masuk. ya. Yang ketiga, rokok kemudian membuat dia lupa Allah tapi ingat rokok. Jadi dia kalau sama Allah lupa tapi sama rokoknya nggak lupa. Sebat dulu, Iya, sholatnya enggak. Iya, gitu, jadi ya. kalau dia nggak sholat dia santai, tapi nggak bawa rokok dia kayak orang mati. Itu benar. Nah itu yang bikin haram di situ. Juga, betul, Loh, betul, yang bikin haram di situ bos. Iya. Yang bikin haram di situ bos. Kalau nggak ada rokok tuh kayak gendabikan gitu bingung. Karena kalau rokok itu haram, artinya ini cerutu juga haram. Berarti tidak hanya pegawainya nanti yang haram lah. Itu yang nanam tembakau juga nggak boleh harusnya. Kan gitu kan. Tapi kenapa itu tetap aja tanaman dan kemudian harganya nanti tanya kan gitu berapa dan sebagainya gitu kan. Nah itu seperti itu. Itu pengantar dari saya sehingga kita pengen tahu nih. Nah langsung ke sumbernya gitu. Oke. Ke Pak Nur nih yang kayaknya dunia pertembakauan ini jadi makin tahu karena sebagai director ya. Pak, kalau sigaret itu kenapa Pak? Kalau apalagi sigaret itu cerutu kan ya? Iya, Itu nut cigarette itu kenapa? Begini, itu dibedakan karena dari caranya mengkonsumsi ya. Jadi kalau sigaret, rokok itu umumnya kan diisep dan inhale sampai ke paru-paru. Enggak. Ya, yang itu dari sisi kesehatan sangat membahayakan. Membahayakan. Tapi kalau sigar itu cara mengkonsumsinya itu hanya dikumur-kumur di mulut. Dikumur-kumur di mulut, ndak inhale. Jadi kenapa begitu? Karena cerutu itu terbuat murni dari 100% tembakau. Jadi kalau inhale itu sangat berat. Jadi hanya cara menikmatinya hanya dikumur-kumur. Oh oke. Berarti sama-sama tembakau tapi cara menikmatinya beda gitu. Iya. Terus efeknya jadinya gimana Pak? Maksudnya saya kan nggak ngerokok ya. Jadi kalau rokok tuh dihisap terus kemudian kita merasakan dan menikmatinya. Kalau tembakau hanya diputar di mulut itu cerutu ya. Cerutu itu dinikmatinya hanya ditaruh di mulut itu kenikmatannya sebagai seorang pengguna cerutu itu apa Pak?
Indra perasa itu kan di mulut, Mbak. Mbak Lela ya. Iya. Indra perasa itu kan di mulut. Jadi kalau orang rokok diisep sampai paru-paru itu sesungguhnya berlebihan ya, karena karena indra perasanya itu di mulut. Jadi bukan di paru-paru ya? Bukan di paru-paru. Paru-paru nggak bisa ngerasain. Itu cuma kebakar dikit-dikit meletik-meletik gitu ya. Okay. Jadi bedanya di situ. Kemudian kalau apa ya? Kalau dari sisi sejarah ini juga duluan sigar ketimbang sigaret sebenarnya. Jadi pada abad 14 itu explorer Columbus itu menemukan tanaman di Nicaragua. Tanaman ini ternyata setelah dilihat-lihat itu mengandung unsur oksidan. Jadi antioksidan. Nah, kemudian karena dingin mereka melinting-linting daun kering itu, kemudian diisep. Rokok itu baru tumbuh pada abad 16 tahun 1643. Kalau sigar itu pada tahun 1458. Beda 200 lebih tahun. tua cerutu. Lebih tua. Kenapa ada sigaret akhirnya setelah? Itu seiring dengan industrialisasi di Amerika dan di Inggris. Jadi orang mulai mengkonsumsi tembakau, kemudian diindustrialisasi dengan mesin, dan yang paling mungkin untuk dikerjakan dengan mesin memang ya sigaret, rokok, karena kalau cerutu itu lebih ke kerajinan tangan sebenarnya. Oke. Dan tidak bisa banyak ya Pak? Ya. Dan menghasilkan bahan baku yang juga menggunakan bahan baku yang lebih banyak. Iya kan ya Pak? Iya. Oke. Terus berarti akhirnya jadi sigaret di sekitar 1643. Nah, kalau tadi tuh Pak, saya jadi mikir nih, kalau ada oksidan, antioksidan. Terus kemudian kan cuma di dalam mulut aja. Sama nggak efeknya sama nginang gitu? Kalau di sini saya barusan nyari. Masyarakat Indonesia telah lama mengenal daun sirih sebagai bahan menginang. Oh, beda ya daun. Kalau nginang tuh pakai sirih ya? Pakai susur namanya. Kalau yang tembakonya itu buat susur yang dibulet-bulet itu. Oh iya, berarti kan juga pakai tembakau. Ini fungsinya menguatkan gigi, menyembuhkan luka di mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan pendarahan gusi, serta sebagai obat kumur. Kalau pakai sigaret itu gitu juga nggak Pak? Ya sama. Jadi wangi gitu terus. Ya, jadi getahnya itu bisa menghentikan luka. Oh gitu. Luka. Sebenarnya ketika kemarin COVID itu ada studi yang mungkin baik sebenarnya, tetapi nggak dipublish karena asap tembakau itu sesungguhnya membunuh orang di sekitar. Membunuh virus. Oh, membunuh virus. Tetapi kan karena promonya antivirusnya harus disuntik, maka itu nggak populer. Nggak populer. Jadi di banyak masyarakat tradisional mereka membakar tembakau dan uapnya kemana-mana itu menurut mereka meyakini itu membunuh virus. Gitu. Ya. Anti COVID gitu ya. Jadi dia ada anti COVID-nya gitu Pak ya. Ada anti COVID gitu ya. Iya. Ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya gini nih Pak, kalau Pak Ustadz sigar gitu, berarti ada sigaret, ada sigar gitu. Kalau sigaret berarti kan lebih punya efek yang damage gitu dibandingkan sigaret. Ya, makanya kan kalau ada orang unik mungkin bilang gini, oh kalau rokok haram loh, tapi MUI nggak mengharamkan cerutu toh, nggak ada fatwanya kan. Jadi kalau mau gojek gitu kan, mau bercanda kan gitu, yang keluar fatwanya kan rokok, cerutu enggak gitu kan. Oke, Pak, kalau dari Bapak sendiri itu ada penelitian juga nggak sih Pak tentang manfaat kita mengkonsumsi, atau kita kan kalau menikmati ya, judulnya menikmati ya, kalau cerutu itu menikmati cerutu tuh ada penelitiannya yang jadi apa, jadi ngapain gitu. Di masyarakat dunia dan termasuk Indonesia itu ada satu fatsun ya, satu fatsun, tidak boleh promosi rokok, tidak boleh mencantumkan keunggulan rokok, keunggulan tembakau itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bahkan yang ada itu semuanya harus larangan. Harus yang elek-elek, yang harus elek-elek gitu kan. Oke. Nah, jadi aku bingung Arab tuh. Enggak. Nanti iya juga ya. Wah gitu. Ya, jadi
Gini, jadi ini beliau bukan rahasia gitu kan. Jadi kan itu istilahnya kan ada di hack. Jadi gini, tidak semata-mata gitu kan. Berarti kan jelaskan kalau di dalam Islam itu tidak ada larangan secara khas spesifik. Berarti sebetulnya di situ itu ada sesuatu kandungan yang mungkin karena kebijakan tertentu, fatsun tertentu, karena mungkin ada istilahnya itu etika dan moral atau mungkin nilai-nilai value tertentu dari sebuah daerah itu kemudian di privat lah. Artinya kan mungkin bagi kasarannya itu yang ya kamu nikmati silakan tapi jangan promo-promo mungkin gitu ya. Atau jangan ngomong-ngomong karena nanti anak-anak pada konsumsi loh. Nanti masyarakat pada loh, hati-hati dan sebagainya. Ya cowok-cowok itu karena kalau tahu manfaatnya pembenaran nih Pak. Betul saya Pak. Gini Ustaz, Mbak Lela. Tadi rokok itu tumbuh, industri rokok itu tumbuh 200 tahun setelah sigar ya. Pada abad 16. Sementara sigar itu pada abad 14 ya. Nah, kita tahu bahwa industri besar itu umumnya ya pengennya mengendalikan, menguasai pasar. Nah, tadi Ustadz juga bilang berapa sih pasar marketnya penikmat tembakau itu. Indonesia itu melalui BPS merilis penikmat tembakau itu 30%, 30,6%. Tapi WHO itu merilis penikmat tembakau itu rata-rata 34%. Itu captive market ya, captive market. Nah, kenapa tembakau itu dilarang? Kenapa tembakau itu dilarang? Karena umumnya itu ada di daerah tropis. Jadi yang ada itu Indonesia, Filipina, kemudian Thailand gitu ya. Tetapi yang rokok-rokok putih ini kan tumbuh berkembang karena industrinya di luar Eropa ya. Di Eropa. Jadi sesungguhnya dari sisi pendekatan industri, rokok berbahaya karena umumnya tidak hanya tembakau, tidak murni herbal, tetapi sudah ada campuran pembungkusnya aja kertas. Pembungkusnya aja kertas. Jadi sementara kalau sigar cerutu itu mulai dari filler sampai ke pembungkusnya itu semuanya daun tembakau. Jadi murni herbal 100%. Beda lah. Itu ini dibongkar perlu ini. Iya, yang satunya memang ada kepentingan industrinya. Makanya lebih murah. Kadang-kadang sampai murah banget gitu kan. Karena memang juga butuh bati banyak. Kalau dulu saya pernah kebetulan ngisi pengajian di salah satu air minum yang bersoda itu Anda tahu lah, yang mereknya sudah terkenal itu kan ada pesaingnya lah. Ada pesaingnya, yang satu kan lebih murah. Ternyata setelah kita pas di compare, saya pas ngisi sana itu kan sama ada jajaran prinsipalnya itu ngomong, kenapa Ustadz punya kami lebih mahal yang ini? Ini kan sudah mereknya udah terkenal nih. Yang ini kan pendatang baru. Ini kita lihat labnya. Ternyata itu melalui penyaringannya beda. Kalau yang satu yang mahal itu yang sudah lama legend itu 8 kali penyaringan. Kalau yang sini ini cuma 3 kali penyaringan. Bisa dibayangin nggak? Efeknya kayak karu-karuan. Jadi ternyata rego gak rupo. Artinya semakin mungkin mahal, premium, efek negatifnya, madorotnya kalau bahasanya agama itu lebih terkendali dibanding kalau kemudian yang murah kan gitu. Dan kemudian saya ingin lihat nih Pak Nur, ditanya nih, karyawan ada berapa sih Pak di Taruh Martani? Kemudian dari situ kan mereka punya anak istri gitu kan dan sebagainya, mereka punya gaji dan sebagainya. Kalau kemudian itu diharamkan, ditutup, kemudian sektor lari kemana? Toh itu juga kemudian tidak valid, bukan tidak valid, tidak sangat qot'i untuk kemudian menjadi haram, kecuali itu pelacuran gitu kan. Kecuali itu kemudian miras, itu kan tidak ada alasan ya. Bapak tapi jawabnya nanti setelah jeda iklan dulu. Nanti kan coba jauh-jauh kita ngobrol lagi ya soal sigaret gitu ya, sigar versus sigaret itu seperti apa. Jadi Kaca Muda jangan kemana-mana ya, dengerin terus Sasi Soma sampai nanti jam 5 sore.
kilaunya hilang karena cahayamu. Ya Muhammad Mustafa, kekasih yang ditambah, kau usir gelapnya hati dan jiwa. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Muhammad ya Mustafa, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Muhammad ya Mustafa. Ribuan waktu tak hapus indahmu, bagaikan lama yang menyinari kalbu. Zaman berlalu, detik yang tumbuh, jutaan wajah yang berharap dirimu. Air mata yang jatuh, air mata yang rindu senyummu. Sama bak harum bunga, wangi semua cerita. Andai bisa ku mencium tanganmu, hati yang penuh cinta, semua wajah terpana, indah akhlakmu yang begitu mulia. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Muhammad ya Mustafa, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Muhammad ya Mustafa. Ribuan waktu tak hapus indahmu, bagaikan lama yang menyinari kalbu. Zaman berlalu, detik yang tumbuh, jutaan wajah yang berharap dirimu. Ribuan waktu tak hapus indahmu, bagaikan lama yang menyinari kalbu. Zaman berlalu, detik yang tumbuh, jutaan wajah yang berharap dirimu. Air mata yang jatuh, air mata yang rindu senyummu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah. 106.1 Gironimo Son of Jogja. Balik lagi di Stasiun Soma nih, Kaca Pada Jogja sana sini soal agama barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif. Dan kita juga ditemani oleh Pak Nur, Direktur dari Tarumartani nih, Kaca Pada Jogja. Kita masih cerita soal cerita di balik cerutu. Nah, sebelumnya ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz, saya mau tanya dulu, Pak Ustadz, apa hukumnya istri melarang suami merokok tapi suaminya ngeyel? Apa Pak Ustadz, cepet dijawab biar saya kasih tahu pasangan hidup saya. Ya, jadi kalau karena hukumnya tidak ada. Ya, loh, karena hukumnya kan tidak ada. Jadi makanya kalau dia ngeyel itu kan menjadi gimana caramu
untuk meyakinkan. Ini masalah meyakinkan Pak Nur gitu. Karena nggak qot'i. Kalau qot'i kan tinggal nih, ini riwayat Bukhari Muslim, ini Tirmizi, ya ini Nasa'i. Iya. Kamu mau ngeyel sama Bukhari Muslim? Mau ngeyel, gitu kan? Itu setiap kali artikel ada manfaatnya itu di-share ke saya loh. Oh gitu. Lah, apa itu artinya? Biasanya gini lah, cirinya gampang Pak Nur. Misalnya Iya, Pak Ustadz. sesuatu itu kalau itu jelas ada haramnya, orang itu dikasih dalil jeder, nggak, dia minimal diem. Iya. Dia nggak berani bantah, dia Iya. diem gitu. Kenapa? Ya memang betul, tapi dia nggak mau meninggalkan. Itu cirinya. Tapi kok dia ngelawan, berarti dia merasa punya yakin gitu loh. Kan gitu. Nah, Aduh, yakin itu harus dihilangkan loh. terus gini lah. Nah, yang betul menggunakan dalilnya bukan nakli, tapi namanya akli. Akli, Nah, iya. kalau udah akli itu beda. Mas, kamu masuk tega sih kandunganku ini kemudian terkena pencemaran polusi dari rokokmu. Ya, tolong rokoknya agak ke sana. Nah, itu kan lain persoalan. Sama aja agak ke sana. Loh, misalnya kan gitu, enggak. Itu kan dalil aklinya dipakai gitu kan. Iya. Nah, Oke. nanti next bisa jadi kalau kemudian itu ditemukan penelitian tentang masalah bahwa ternyata tadi apa? Malah Antioksidan. anunya apa? Uapnya apa namanya? Kebule iki malah jadi antibakteri. Malah iso kaya dadi kaya misalnya kaya Kayak baikan dupo kan gitu lah. Iya, kayak sebetulnya kan bukur itu kan kayak dupo tapi versi syariah gitu kan. Sehingga kan baunya kan sangat menginspirasi. Kalau istilahnya kan aromaterapi lah. Bisa jadi rokok menjadi aromaterapi tertentu misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau gimana hukumnya ketika suami saya minta untuk berhenti merokok, dia nggak mau. Yang penting dia nggak berhenti sholat nggak apa-apa, daripada dia berhenti ngerokok tapi berhenti sholat gitu kan. Nah, kan gitu kan, jadi kita lebih ke situ. Ini tolong dicatat, Ustadz Munif tidak merokok. Ya, tetapi Iya, Pak Ustadz ya, tidak saya tidak ngerokok. Tetapi kemudian Tapi saya belani bojoku, ya Allah. loh, bukan bilang nih, saya di rumah ada space Pak, apa? Space, smoking Area. Nah, silahkan kalau istilah yang mau smoking area di sana kan ada. Jadi Ya, memang ya. kita menghormati karena tidak semua tamu itu ahli hisab, ada yang ahli ru'yah juga kan gitu kan. Saya tidak masuk ahli hisab ya, itu Ya, saya ru'yah gitu ya. Nah, kembali ke tadi lah. Nah, inilah kita jadi tahu kan. Nah, kita tanya nih ke Pak Nur ya. Karyawannya Taru Martani berapa Pak? Kemudian juga dari masa ke masa mereka tambah bahagia atau tambah sengsara gitu kan, dari sisi itu kan coba ditanya gitu. Oke, gimana tuh Pak? Boleh kita diceritain. Karyawan kita sekarang ini 237. Jadi perusahaan ini didirikan oleh Belanda tahun 1918. Dulu namanya Negresco, itu milik private Belanda. Kemudian zaman Jepang diambil alih oleh Jepang dengan nama Jawa Tobacco Kojo. Kemudian zaman kemerdekaan RI itu dinasionalisasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dikasih nama Taru Martani. Taru Martani itu bahasa Sanskerta, di Bali juga populer. Taru itu artinya tanaman atau daun. Martani itu kehidupan. Oh, daun Jadi kehidupan. daun untuk kehidupan. Oh. Dari daun akhirnya dia hidup, ada gaji, ada THR. Ada filosofi di balik nama. Baik. Oke. Daun kehidupan ya Pak. Oke. Zaman Belanda itu karyawannya sangat banyak itu ya, sangat banyak, nyampe 1000. Tetapi sekarang ini kita bertahan rata-rata 230 ya, kadang tambah, kadang Yang ada 1000 itu di situ juga dulu Pak Nur? ya di situ, di situ ya. Sekarang ini produksi kita itu setahun tembakau kering itu 250 ton. 250 ton itu Ton, Pak. kalau rendemennya 1 hektar itu rendemennya 1 ton itu menjadi keringnya 13%. Berarti kalau basahnya itu kan berarti lipat kali 6 ya, lipat kali 6. Sama dengan kira-kira lipat kali 7 atau kali 7,5. Berarti ekuivalen dengan 1.200 ton tembakau basah. 200 ton tembakau basah itu rata-rata dihasilkan oleh petani. 1 hektarnya itu antara 16 sampai 20 ton. Taruhlah kita ambil 17. Berarti yang kita produksi itu oleh 230 orang di pabrik, kemudian melibatkan petani itu seluas tanamannya itu seluas 1.250 hektar. Wow. Kalau di Jogja, kalau petani itu rata-rata punya 0,5 hektar, berarti petaninya yang terlibat kan sekitar 500 berapa? 1.250. 1.250.
Ya, Berarti kali 600-an. Ya. Enggak, kalau petaninya hanya punya setengah hektar. Sementara yang kita produksi itu hasil dari 1.200 hektar. Oke. Berarti 2.400 orang petani. Yang itu yang ke kita aja gitu ya. Yang ke kita aja. Nah, mereka ini kerja turun temurun. Jadi yang kerja di Taru Martani ini rata-rata udah generasi ketiga. Anaknya ditarik gitu ya. Dari neneknya atau kakeknya, kemudian turun ke bapaknya atau ibunya, kemudian turun anaknya. Kenapa begitu, Pak? Kenapa nggak misalnya open recruitment? Kenapa lebih memilih akhirnya turun temurun gitu? Pada dasarnya open recruitment, tetapi kita kan cari pengrajin ya. Jadi biasanya mereka sudah belajar lebih dulu. Jadi dari melihat ya, dari melihat orang tuanya ya, gitu ya. Dari cerita-cerita orang tuanya gitu ya. Kalau tadi Mbak Lela problem di rokok ya, saya pernah dapat testimoni dari seorang teman. Dia cerita, Mas Nur, dulu suami saya itu ngerokok rokok putih. Itu baunya nggak enak, jadi ninggal di baju, ninggal di korden, ya itu. Kemudian dia kami tawari, di kami itu memproduksi tembakau sek. Jadi tembakau apa namanya? Tembakau sek itu kalau di Indonesia namanya tembakau iris ya, tembakau iris. Jadi tembakau yang nanti dilinting. Dilinting. Kita terinspirasi oleh pasar di Spanyol yang mereka minta tembakau itu flavor pakai ada rasa apel, ada rasa kopi, ada rasa apa gitu ya. Nah, karena ini barang konsumsi di mulut, maka kita menggunakan food grade. Jadi buat perasa makanan gitu ya. Flavornya ini untuk perasa makanan. Ternyata dari sisi kesehatan ya aman. Saja. Kemudian yang pengakuannya istrinya teman ini, loh kok sekarang malah baunya enak. Jadi kalau dia nggak rokok malah kangen, itu malah ditanya, loh Mas kok nggak ngerokok yang itu lagi? Soalnya jadi kayak aromaterapi ya, kayak mewangi ruangan gitu. Iya. Nggak, artinya kalau Ustadz bilang bahwa sesuatu itu dilarang lebih karena apa? Mudarat ya. Pertanyaannya, nah ini kalau tembakau nggak merusak kesehatan, artinya yang sigar model di mulut, konsumsi di mulut, kemudian malah baunya dikangenin gitu, malah ada manfaat itu. Oh iya, malah ada manfaat. Berarti kan makanya hukumnya bisa bergeser gitu kan ya. Maka rokok itu kan nada dasar gini, kalau sesuatu itu tidak ada yang melarang, maka dia hukum syariahnya, fikihnya mengatakan namanya mubah, Pak Nur. Nah, dia di tengah. Dia bisa geser ke makruh, bisa kemudian ke haram, dia juga bisa bergeser kemudian ke sunnah. Misalnya, contoh kalau kemudian wangi-wanginya bikin istrinya bahagia. Loh, babakan itu jadi nawaitunya Pak Nur, kan beda. Gitu betul. Gitu. Nah, jadi disinilah saksi semua itu hadirnya di situ lah. Sehingga kalau sesuatu kita nggak berani bahas yang itu jelas qot'i haram, itu namanya melawan Allah gitu kan. Betul. Nah, kalau ini masih debatable ya. Ya apalagi kan kita tahu. Tadi Pak Nur coba diterangin. Jadi kalau saya pernah kemarin dapat informasi kalau cerutu itu murni tembakau. Ya. Kalau rokok itu ada macam-macamnya ya. Ya. Kalau cerutu kan fillernya, isinya itu murni tembakau, kemudian pelintingnya itu 2 kali lintingan. Yang pertama itu bahasa Belandanya itu inblad, yang luarnya itu dekblad. Itu semuanya daun semua. Semuanya daun semua. Jadi bedanya apa Pak? Maksudnya yang ing sama yang dep itu tadi? Kalau yang dari daunnya inblad itu apa? Cuman untuk membentuk ya, untuk membentuk. Tapi kalau yang dekblad itu jadi begini. Orang menikmati cerutu itu mulai dari fisiknya. Yeah. Jadi fisiknya itu dilihat apakah lintingannya bagus, kemudian dekbladnya warnanya bagus enggak, kemudian urat-uratnya. Jadi makanya orang pakai seni. Jadi sama seperti orang mengenali keris itu, Ustaz. Jadi kalau keris itu kan berapa. Jadi orang menikmati cerutu itu, tadi Mbak Lela kan pegang-pegang. Itu biasanya Lela pegang-pegang. Cerutu. Mulai dari dilihat-lihat bentuknya, kemudian warna dekbladnya itu, kemudian
uratnya, bahkan ringnya itu banyak orang menikmati dan jadi koleksi. Makanya ringnya cerutu itu buat motong dibuat gitu ya? Indah, bukan ring lingkaran yang di tengah. Bukan. Mana coba? Melingkar. Nggak berani. Nggak berani. Jadi ada lingkarannya gitu ya. Iya. Jadi betul-betul orang menikmati sebagai sebuah hasil karya seni. Makanya dia lebih mahal ya. Ya, lebih mahal. Oke, berarti memang itu kenapa turun menurun ya Pak? Karena memang kan itu handmade. Ya, handmade. Handmade. Jadi ya kayak batik tulis karena batik. Jadi memang mereka orang tua dari sebelumnya kan mereka juga sudah mengalami mungkin cara menglintingnya atau apapun itu kan pasti udah trial and error nih. Kalau turun kan sudah bisa kasih rahasia bagaimana untuk memperlakukannya gitu ya Pak ya. Oke, kalau misalnya orang yang bekerja di sana gitu, berapa sih sehari mereka bisa ngelinting atau membuat ini gitu Pak? Cepat apa enggak sih begini Pak? Sehari itu antara 600 sampai 800. Kalau yang ukuran kecil itu bisa sampai 800, yang ukuran besar itu 600. Kalau rusak gimana Pak? Misalnya itu kan dari daun ya, pasti ada lemahnya gitu. Maka ini yang tadi deckblad itu juga ada syarat-syarat secara fisik tembakau yang bisa digunakan. Jadi warnanya harus bagus, harus merata, kemudian daunnya lentur. Jadi waktu ditarik itu cara ini juga ditarik gitu. Jadi nggak sobek. Jadi lentur. Dia nggak reject lah. Jadi dari bahan udah dipilih. Oke. Berarti memang bahan-bahan pilihan supaya tidak kenapa-napa ya Pak ya. Apalagi kan agak terbuka gitu nanti daripada dalam perjalanan udah bubar gitu. Oke, berarti memang sebenarnya sangat berbeda antara si sigar dan sigaret itu ya Pak ya. Oke. Kalau Pak Ustadz untuk seperti ini nih sigaret sesuatu yang memang kita tidak tahu nih haram hukumnya atau enggak itu memangnya kita boleh nggak sih? Gini. Tolong diluruskan lagi ya. Sesuatu yang tidak haram jangan diharam-haramkan. Adapun ketika biar pro kontra gitu loh Pak, saya kontra. Adapun ketika ada sebagian ulama dalam hal ini majelis ulama kemudian mengharamkan, pasti sudah ada istimbatul ahkam, ada ijtihad. Nah, saya malah menemukan inspirasi nih dari Sasi Soma kali ini. Kenapa nggak ada ijtihad juga? Bagaimana menekan kemadrotan rokok itu? Nah, gitu kan? Bagaimana menekannya Pak Ustadz? Ya kan pakai bahan premium gitu kan, misalnya yang tidak berbahaya, kemudian cara aturan pakainya dan sebagainya itu kenapa tidak dimasukin misalnya seperti itu. Nah ini kan menarik. Jadi ini sekali lagi kalau kita lihat posturnya dari Sasi Soma kali ini adalah kita ingin membongkar kan yang mudah bahwa di balik industri tadi itu ternyata ada sekian hektar tanaman yang itu ciptaan Allah loh, tanaman itu lah. Tanamannya sekian. Kemudian tanaman itu tidak kemudian membuat mabuk. Tidak membuat dia membunuh orang kan. Ingat, kalau narkoba gitu kan ada jelas madorotnya ya. Kemudian minuman keras kan udah pernah ada testimoni itu. Begitu orang mabuk kan suruh milih nih. Kamu milih menzinai orang, membunuh anak kecil atau kamu mau menzina. Jadi ada 3 orang disuruh milih itu Pak Nur. Kamu milih salah satu. Nah, dia anggap yang paling murah dosanya itu kan mabuk. Nah, dia nggak milih zina, nggak milih membunuh. Ternyata begitu dia mabuk, dia tertarik untuk menggauli dan kemudian dia tertarik membunuh. Nah, berarti efek merusaknya dari minuman keras ini itu kan lebih besar. Di Quran udah jelas itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan, itu clear itu. Walaupun untuk bicara kalau cuma pegang ayatnya ini langsung ke sini mending. Ini yang dipakai. Kalau dipotong ayat yang lain repot. Kan minuman keras kan pertama enggak gitu lah. La taqrabu sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekati sholat kamu sedang mabuk. Berarti kalau enggak sholat boleh mabuk kan? Kalau pakai yang ini Quran loh. Iya. Makanya ada pelajaran namanya nasih mansukh.
ayat yang lama dihapus sama ayat yang baru. Tapi tidak dihilangin. Hanya Allah ingin ngasih tahu inilah Islam. Melarangnya itu pelan-pelan, nggak langsung del gitu. Oke, ada pelengkapnya. Karena waktu dulu pemabuknya istimewa di zaman jahiliyah, Bos. Oh. Nah, untuk rokok ini masalahnya nggak ada clear dalil ceritanya. Dalil yang kemudian fix banget untuk melarang ini. Makanya kemudian tadi debatable gitu kan. Makanya ada fatsun. Kita di sini tidak dalam rangka melegalkan, tetapi mari Anda berpikirlah bahwa ternyata di balik industri itu ada orang-orang yang terlibat dan sebagainya, dan kemudian ada bisnis di situ. Kalau tidak salah kemarin dialog dengan Pak Nur itu ngasih berapa ke pemerintah, Pak Nur? Keuntungan masuk ke Pemprov itu berapa? Keuntungan masuk ke Pemprov itu 5,8 M setiap tahun. Masuk ke pemerintah untuk pembangunan, Bos. Itu masuk ke pemerintah. Wow. Jadi ada artinya kan. Nah, ini contoh loh. Itu kan ini makanya saya ingin bilang bahwa kalau membuat produk hukum istihad itu memang tidak mudah kan, harus banyak tokohnya dan sebagainya, nggak boleh emosi sesaat kan nggak bisa. Kemudian, nah makanya disitulah kemudian pentingnya Islam itu. Makanya ini penutup ya. Makanya pernah kan, ya Rasulullah siapa umat terbaik? Ditanya kan. Nah Rasulullah menjawabnya umatan wasato. Artinya? Umat tengah-tengah. Apa itu? Apa itu artinya? Diterjemahkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ketika ditanya, Prof, umatan wasato itu apa? Umatan wasato itu adalah, coba kamu lihat siapa yang paling tengah di antara kalian yang tanya ini. Jadi kan ada baris kayak orang duduk di khutbah Jumat tuh. Nah, Prof bilang gini, coba mana yang paling tengah di antara kalian? Apa yang terjadi begitu Prof bilang? Semuanya nengok. Yang kanan nengok yang ke kiri, yang kiri nengok ke kanan. Nah, tengokan Anda itulah umatan wasato. Artinya apa? Sebelum kamu melakukan sesuatu, tengok kanan kiri dulu. Sebelum kamu ngambil fatwa, tengok kanan kiri dulu. Artinya apa? Tepo-tepo kalau orang Jawa bilang kan gitu, rawaton gabrus-gabrus gitu kan. Tabayun ya. Nah, itu ada apa di balik itu semua dan sebagainya kan gitu kan. Bukankah suamimu sendiri gitu kan ngerokok dapat inspirasi syutingnya kan? Tanya suamimu, coba apakah nanti menyuruh tuh ini? Saya kira tambah karyanya. Habis ini, Pak. Iya. langsung dia. Ya ini cerita ya. Silakan di closing. Tadi kalau Ustadz bilang yang harus dirumuskan itu berarti kan apa? Bagaimana cara orang mengkonsumsi atau menikmati. Iya. Saya dapat pengakuan dari ART saya yang kebetulan suaminya jadi sopir saya. Jadi sekeluarga itu tinggal di rumah. Tadinya istrinya itu ngeluh, Bapak itu suami saya boros karena sehari itu bisa 2 sampai 3 bungkus rokok. Kalau kali 20.000 berarti 60.000. Oke. Nah, dia sekarang mencoba untuk mengkonsumsi cerutu yang lintingan itu yang tembakau yang asli lintingan. Iya, yang sak itu. Iya, tembakau sak itu. Sehari habis 1 bungkus isi 30 gram, harganya 18.000. Ngirit. Ya, kenapa rokok itu orang jadi kecanduan? Karena dibuat oleh industri yang kemudian gampang dibakar, gampang habis, nyumet lagi, gampang habis, nyumet lagi. Akhirnya 1 hari bisa 3 bungkus. Ya. Tapi kalau yang tembakau sak atau cerutu yang sigarillo itu rata-rata kalau dikonsumsi biasa gitu habis 15 menit. Tapi kalau yang ukuran besar, ukuran robusto itu bisa 2 jam. Satu batang. Bisa disambir aku. Dipateni sik ngono ya, Pak Nur. Dipateni sik iso kuwi. Iya. Jadi cerutu itu didiamkan aja mati sendiri, Ustaz. Oh gitu. Makanya tidak ada istilah tegesan di cerutu itu. Ini baru tahu kita ini. Kalau mati dinyalakan lagi. Jadi enggak ada istilah tegesan. Apa ini? Ilmu iki. Lagi rebutan iki kok. Jadi saya kira betul apa yang perlu dijelaskan itu sebenarnya apa sih manfaat rokok gitu ya. Jadi rata-rata orang mengkonsumsi rokok ini lebih ke apa? Gaya, gengsi, kadang ada gitu ya. Halusinasi. Ketok kejantanan dan sebagainya. Halusinasi dan sebagainya. Oke, begitu ya Pak Ustadz. Itu ya Kanca Muda Jogja. Jadi tadi sudah ada
pro kontra tengah-tengah gitu. Jadi silakan Kancah Muda Jogja mengambil segala sesuatunya. Silakan tengok kanan kiri. Silakan tengok kanan kirinya dari apa yang kita obrolin gitu ya. Cerita-cerita dari Pak Nur, cerita dari Pak Ustadz, kontroversi dari saya gitu. Karena boros ya kan. Itu silakan untuk diambil, dan Kancah Muda Jogja mau memilih yang mana monggo silakan. Karena kita di sini hanya bercerita dan berdiskusi, dan juga ada dalil-dalilnya juga Kancah Muda Jogja. Terima kasih Pak Nur sudah mampir ke Jeronimo FM. Mudah-mudahan besok bisa bersua kembali. Makasih Pak Ustadz. Kita ketemu lagi di hari Jumat, dan juga buat Kancah Muda Jogja udah dengerin di Facebooknya Ustadz Munif Tauhid, monggo silakan kalau mau lihat di situ boleh banget ya. Kita ketemu lagi di Jumat depan. Kancah Muda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you, and bye bye. Love Jogja.